ujung timur Kabupaten Gunung Kidul, berdiri sebuah tempat yang menyimpan keindahan alam, kekayaan budaya, dan semangat gotong royong yang terus hidup dalam setiap denyut kehidupan masyarakatnya. Inilah Kalurahan Rejosari, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunung Kidul. Kalurahan Rejosari yang berada di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki geografis yaitu lebih banyak kepada sawah pertanian, kemudian tegal dan sebagian perbukitan pegunungan. Masyarakat di Kalurahan Rejosari lebih banyak mengandalkan mata pencaharian dari pertanian, perkebunan dan peternakan. Pertanian yaitu padi, jagung, ketela, dan juga perkebunan produk unggulan di Kalurahan Rejosari ini yaitu perkebunan mete. Perkebunan mete yang berada di Kali Gayam Lor dan sekitarnya. Kemudian potensi yang ada di Kalurahan Rejosari yaitu yang pertama adalah potensi wisata, yaitu peninggalan Kebu Kanigoro, petilasan pertapaan di Kali Gayam Lor. Kemudian juga dikembangkan wisata olahraga yaitu di Embung Payaman akan kita mulai. Kemudian kita juga perlu sampaikan pengembangan budaya di Kalurahan Rejosari ini cukup banyak. Di antaranya adalah adanya sanggar seni Sinta yang ada di Sempulor, dan juga seni tradisi atau seni kesenian untuk para pamong Kalurahan Rejosari yaitu karawitan. Kemudian seni Islami yaitu hadroh ada di beberapa padukuhan yang ada di Rejosari. Juga ada jadilan, kemudian tayub. Nah, semuanya dikembangkan untuk bagaimana bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Hamparan perbukitan, lahan pertanian yang subur, serta lingkungan yang asri menjadi anugerah yang menopang kehidupan masyarakat. Potensi pertanian, perkebunan, peternakan, UMKM, hingga berbagai kegiatan sosial dan budaya menjadi kekuatan yang terus dikembangkan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Kebu Kanigoro adalah Joko Tingkir yang dulunya itu pernah bertapa di petilasan sini untuk mencapai ilmu tingkat tinggi yang namanya zaman dulu itu adalah tapak Kelabang Sewu, yang dipakai media untuk bertapa adalah kayu jati, dan kayu jatinya itu sampai mati buat bertapa. Ya terus dari orang sini, petilasan Kebu Kanigoro sini itu dikasih rumah supaya lebih aman. Karena apa? Zaman dulu itu petilasan sini adalah yang paling tajam. Bila mempunyai cita-cita apapun, apalagi cita-cita yang mungkin kurang pas bagi warga sini, contohnya untuk membunuh orang, itu tidak diizinkan. Jadi dibayar berapapun sudah ada kesepakatan adalah tidak diperbolehkan bila ingin membunuh seseorang. Itu adalah sejarah singkatnya. Dan sejarah singkat bila ada petilasan, tentu saja itu ada sendang. Ya, sendangnya yang ada di sebelah rumah saya tadi loh Mas ya. Itu adalah sendang Sumur Pantir
Tapan Kaligayam. Jadi sebelum ke sini itu bersih-bersih dulu. Tapi ya sayangnya belum diakui oleh Keraton Yogyakarta. Sayangnya belum diakui oleh Keraton Yogyakarta, makanya bangunannya masih manual. Dari dulu sampai sekarang pun masih sama. Ya inilah yang bisa saya sampaikan untuk sejarah singkat petilasan Kebu Kanigoro. Bila nanti ada sejarah yang lain, monggo lah, itu adalah versi-versi yang lain mesti ada. Sanggar tari ini dulu didirikan sekitar tahun 2019 saat saya masih kuliah di bangku kuliah, karena kuliah saya itu di bidang seni juga di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Jadi saya berkemampuan untuk menari. Nah, daripada ilmu saya mubazir, makanya saya berkeinginan untuk membuat sanggar agar anak-anak di zaman sekarang juga memiliki rasa cinta terhadap kebudayaan Indonesia, yaitu seni tari. Nah, setelah itu dulu mungkin mungkin dibilang sukses juga belum karena masih merintis, tapi dulu pertama kali saya membuat sanggar, murid saya itu baru 5 orang, 6 orang ya, yang cuma di samping-samping sini, dan itu pun kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak, ya namanya juga baru berproses dari nol. Nah, setelah itu di tahun 2021 atau 2022 itu ada acara dari Kebudayaan Gunung Kidul, ada pementasan yang dibiayai dari sana, sehingga dituntut untuk semua sanggar di Gunung Kidul itu untuk membuat suatu pertunjukan. Nah, setelah ada kegiatan itu, akhirnya sanggar saya ikut dilihat masyarakat, sehingga sudah mulai banyak yang mengikuti. Dan sampai tahun ini, tahun 2026, alhamdulillah siswanya sekitar 70-an anak didik, dan terdiri dari cowok cewek, dan gak hanya umur besar, tapi dimulai dari umur TK, PAUD, SD, SMP, SMA, cowok cewek pun juga bisa. Di sanggar ini juga ada kegiatan tahunan, yaitu pentas tahunan setiap tahun sekali, untuk program agar anak-anak itu tidak cuma belajar aja, jadi mereka itu punya target. Jadi saya belajar itu untuk diperlihatkan di suatu saat di sanggar tari Agustinaat ini. Jadi tidak hanya belajar, tapi nanti ada pementasan yang untuk ditunjukkan kepada masyarakat luas. Keberhasilan pembangunan di Kalurahan Rejosari tidak lepas dari sinergi antara pemerintah Kalurahan dan seluruh elemen masyarakat. Dengan semangat kebersamaan, berbagai program pembangunan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Desa Rejosari, sebuah desa yang tumbuh dengan semangat, menjaga warisan budaya, mengembangkan potensi lokal, dan melangkah menuju masa depan yang lebih maju serta sejahtera bagi seluruh masyarakatnya.